al-kalama bicara at-thayyibah yang baik. Orang tua itu wajib mengajari anak omong yang baik. Kalau di Jawa namanya boso. Boso toto kromo. Pripun boten inji dengan logat yang halus, jangan ngomong yang kasar. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin kepada setiap orang Islam. Ayajriya menjalankan lisan nabanihi, mulutnya anaknya, lisannya anaknya. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin kepada setiap orang Islam ayujriya mengajarkan lisan nabnihi, lisan anaknya ala kalamin pada baik. Kalau ngomong yang baik. Berhubung Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka tidak hanya sekedar ngomong yang baik berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah saja, tidak, tapi wajib untuk bisa nahwu sorof lughat, untuk memahami bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, hadis diturunkan menggunakan bahasa Arab. Memahami kosakata sehingga kamu itu ngerti. Jadi kamu itu sholat itu usolli fardhu dhuhri ngerti. Kamu baca kabira walhamdulillah ngerti. Setiap kosakata kamu ngerti, sehingga di waktu kamu sholat, walaupun lafadznya selalu sama, tapi dibalik ilham yang telah diilhamkan oleh Allah kepada hambanya yang bertaat, tentu akan mendapatkan ilmu yang baru, akan mendapatkan pemahaman yang baik. Wa alfadin, dan beberapa lafaz malihatin yang fasih, menggunakan lafaz yang fasih. Jangan ngawur, manggil konco jondis, suasu, jangan seperti itu. Menggunakan kosakata yang baik. Wa yahruza, dan menjauhi pada lisan abnihi. Wa yahruza, dan menjauhkan pada lisan abnihi an kalimatil fusi, dari beberapa kalimah yang jelek, wal muhmalati, dan beberapa yang enggak manfaat, omongan-omongan mubadir, omongan-omongan dolanan. Kalau enggak penting itu jangan diomongkan. Bergaul, berteman, kalau nggak penting jangan diomongkan. Ngopo? Kadang-kadang kamu latihan bahasa Arab, dari rumah samu namanya iso bahasa Arab terus sama kitab pun nggak iso. Persis seperti kamu iso ngomong Jawa gitu. Piye-piye, lapo kok ngono ki? Ora usah ngono, aku ngono ki yo ngene, pinter bahasa Jawa. Kamu disodorin, Bono Coroko bisa baca enggak? Enggak bisa kan? Padahal itu adalah tulisan Jawa. Persis orang berbahasa Arab itu loh. Jadi pondok-pondok pesantren yang muhadasah bahasa Arab itu gak jaminan orangnya bisa baca kitab. Supaya bisa membaca kitab, ya memang seperti ini, setiap hari membaca. Kalau pengen bisa membuat karya tulis, ya caranya membuat karya tulis bahasa Arab. Sedikit demi sedikit keliru, ya nggak apa-apa. Ada orang jalan khawatir nak kesandung, nah sama aku. Ada orang naik
mobil khawatir nak kecelakaan. Ya rasa naik mobil. Idab tada'a kebanteran Gus. Idab tada'a apabila memulai atakalluma bicara, diajarin menggunakan kata-kata yang bagus. Lebih-lebih kaya ngisi khutbah ini sing apik. Cung ngawur. Ngisi khutbah ngawur. Pokoknya yang ngisi khutbah kok video milang berarti kowe ngawur. Kan tak hapus kan. Itu ngawur ini. Kurang bagus itu. Dia paling tenanan. Itu kan di Google bilang-bilang toh khutbah NU yang jedul. Khutbah santri ini jedul materinya banyak. Kamu hafalin. Sementara itu niru dulu. Kalau kamu belum alim itu niru dulu. Terus kamu lihat apa YouTube orang ngisi khutbah, ditiru. Tapi ojo gerak-gerak. Khutbah itu bagian daripada ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini jenenge pidato ora khutbah. Khutbah itu ojo ngene-ngene. Makruh itu. Kama qala sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa asinu adabahum. Akrimu muliakanlah auladakum beberapa anakmu. Punya anak itu dimuliakno. Punya anak ngawur. Punya anak perempuan. Disuruh pakai bajunya kakaknya, padahal kakaknya lelaki. Coba ngalor ngidul sarungan. Di sarungnya lelaki sama perempuan kan beda tuh. Sarungnya lelaki itu kotak-kotak. Dimuliakan. Kalau perempuan belikan perhiasan seperti cincin, seperti kalung gitu. Ojo mbok plontosi anak wedok kaya anak lanang. Dan perhiasan itu bisa menghaluskan sifat, bisa menghaluskan akhlak, bisa menghaluskan pakertinya seorang wanita. Coba tuh perempuan yang nggak pernah pakai cincin, itu perhatikan. Nanti beda sama yang pakai cincin. Dan cincin emas sama yang tidak itu beda. Jadi punya anak itu dimuliakan, dibelikan baju yang bagus, ngawur, tukono kelambi gede nyampe dipingkas, pingkis, alasane kin sedeng nyampe gede. Sing kena nukokno baju lobok iki mung siji tok, sarung. Kamu kalau dipilihkan sarung lobok kan? Kalau sarungnya sesek terus piye? Wa asinu dan perbaiki adabahum akhlaknya. Anak itu dilatih akhlak. Jalan di depan orang tua disuruh menunduk. Kalau menyediakan minuman dipegang tangan kanan, jangan dipegang atasnya begini. Enaknya kalau gelas itu gini, tapi pegang gini. Kenapa? Ada beberapa orang ini kalau kamu sentuh itu orangnya jijik, buat minum jijik. Kira-kira udah kamu pegang. Makanan tamu, coba incipi. Pedangnya manis mau dulu, mau incipi. Ada tamu ojo riwa-riwi. Itu akhlak itu. Saya dulu kan pondok putri itu kan pengen tabri pintu, si cantik nggak boleh. Padahal tujuan saya tuh, nanti kalau ada santri itu tuh pengen ke dapur biar nggak ada riwa-riwi ngelewati tamu. Jadi sudah ada pintunya keluar gitu, tapi nggak boleh. Ya udah, taat saya.
Jadi anak itu dimuliakan. Ojo ngawur, ojo procot. Anakmu pirang-pirang terus do keleleran kabeh. Bajune gentenan ojo ngono carane. Kalau gak niat ngerawat anak, yo anaknya sithik ae. Kalau anak saya banyak kan memang saya siap ngeragati. Loh ini setiap tanggal 1 itu ngirimi 20 juta itu. Saya tahu tak kirimi Muhammad. Saya pernah tak kirimi Muhammad. Lapo kirimi. Merasa dikirimi wae paling lemu sak omah. Iki bapaknya anakku tuh udah tak kirimi. Lebih lemu kok. Badul adabi, sebagian akhlak allati yang la budda yang tidak boleh tidak minha dari adab wa min ta'jibihi, dan diantara mengakhlakkan anak al-inhina'u lil atisi wasyaribi. Al-inhina'u, inhina ki merkungkung, lil atisi bagi al-inhina'u, inhina lil atisi bagi orang yang wahing, yang apa batuk, wahing, bersin, wasyaribi, dan yang minum. Kami itu kalau bersin itu menunduk gitu loh. Ojo kok wahing kok. Wah. Wahing. Wahing gitu loh. Berkungkung. Al-inhina'u, menunduk, lil atisi bagi yang bersin. Jadi kalau bersin itu menunduk, ojo muangap, bangak. Begitu juga minum itu gitu. Menunduk itu akhlak. Wa mutaraqatin na'laini, coba apa-nya juga apa saya ngerti ku sih menyamakan sandal. Dong sandal kok berwarna sing siabang siju itu piye? Wa mutaraqatin na'laini, apa mutaraqah? Dan menyamakan sandal. Gak ngerti aku mananya. Sandal itu sing podo. Sandal lucu sing siji sepatu si sandalan. Kira di akhlak. Kamu itu kalau sandalan niku tinggu kabeh kalau. Terus sandal mesti nih di hilang Ustaz. Lagi hilang nganggo siji. Malah laju terkulu. Kalau tidak bisa memakai semua, jangan ditinggal semua, wong goblok. Kalau hilang siji rasa tinggu sisa.
Hilang siji kok. Lah jadi badan enggak pakai semua Ustaz. Kok keplek. Kenapa sih, Pak? Minggu iso cacat nih. Kan gara-gara kamu pakai sandal yang satu enggak kan? Diklik. Ini nambah tutuk. Oh. We lakumu iso jeglok. Lama kelamaan pincang kamu. Sing asli minum akhlaknya kan sambil dinglo kan. Sing asli ngene, lha ngene ra iso mentu. Pasang ini kan. Mereka tidak keluar. Bisa keluar. Sunai minum itu. Wa qubalul yadi, dan mengusapkan tangan inda khurujil hamami, di waktu keluar WC, keluar kamar mandi. Tangannya diusapno. Tanganmu sebagai cewek gitu, diusap-usapno. Kenapa? Biar tidak was-was. Biar nggak was-was. Diusap-usapno gitu. Ya pakai anduk, pakai apa? Makanya benar cewek, dengerin. Biar cewek ya coba ambung tanganmu. Kayak ketek lagi. Ketek kan seneng-seneng ngambung kan. Ketek mangan opo diambung. Jangan. Wal julusu, dan duduk ala rukbatayhi, pada dua lutut, kedua lututnya. Anak itu dilatih duduk itu seperti tahiyat awal, kecuali kalau kemeng ngajine suwi. Tahiyat akhir kok kemeng meneh tahiyat terbalik. Tahiyat terbalik ngene. Sangking kalau terpaksa baru selo. Sing asli sing kena selo iki kiai. Orang-orang yang punya pangkat derajat tinggi itu selo. Sing asli tapi ngajine suwi. Wal qiyamu, dan berdiri inda maji'il kabiri, di waktu datangnya orang yang besar. Maksudnya besar orang wong lemu, maksudnya orang yang pangkat derajatnya tinggi. Seperti contoh ada guru datang di majelis itu sunai santri ngadek kabeh ora kok. Joko ya wong kuwi. Itu sunai ngono. Alah males aku. Padha wae ra urung kok linggih. Santri juraga. Alah ngadek lapo ora urung kok linggih. Ya ora urung linggih. Lah ngono terus kepenak ngising rasa cewek sisan ra urung kok kotor nek. Gak bisa makan, tahu rungku ngeleh nek. Kok lucu. Jadi anak itu dilatih totong romo. Ada guru hormat. Kemarin itu ada guru saya. Itu dulu itu ngajar saya jurumiyah setengah tahun ini. Itu yang datang ini. Ngajar sama saya setengah tahun, tak hormat sepanjang hidupnya. Tak beli uang, setiap butuh uang, utang sama saya tak bebaskan, gak tak tarik.
Setiap bulan kan mesti transferin. Apalagi saya terhadap kamu. Bertahun-tahun weh. Pernah memang nggak hadiah aku. Red. Kamu kalau dapat kiriman berapa, Man? Berapa? Nah ya 150 seminggu ya. Lebih sebulan 600 sih. Mamane dilongi 2000 diwehno aku kira-kira. Abot enggak? Red. Hele, abot. Nanti duit begitu gue skincare apa? Skincare. Si Umar median ora saya putih, saya ireng. Kalau ada penggede, ada ulama, lebih-lebih ada guru kita, itu sunahnya berdiri. Paham? Jadi sampai di mana pengagungan seorang murid kepada guru, disitulah keberkahan ilmu diletakkan oleh Allah kepada murid. Kamu-kamu ini nih, yang paling ilmunya paling barokah adalah kamu-kamu yang penghormatan kepada guru itu yang totalitas. Seakan-akan ini semuanya dia. Saya dulu sama ayah saya, Kiai Khuduri, takut saya, takut itu. Kalau bapak lewat takut saya, takdim. Saya nggak berani. Cuma dulu saya tuh di waktu masih kecil itu sering belajar. Kelas SD gitu, sering belajar. Bahkan saya sering ke rumah-rumah teman belajar kelompok. Jadi ke teman-temanku SD ini loh, kelas 3, kelas 4 belajar kelompok. Saya itu apalagi sanawi itu saya sering belajar. Dulu belum ada listrik, masih pakai lampu ancer itu. Itu bapak aku tuh sering. Saya belajar nggak di rumah, saya malu ya. Saya kalau memperlihatkan sekep di depan ayah ibu saya malu saya. Saya itu di rumah nenek. Itu bapak saya marani aku. Dar, dalam nonton TV karena lu nyampe nonton TV itu diperintah saya. Kenapa? Bapak saya kan gak ngerti nah aku nonton TV. Nah dono wonge ya nonton TV. Tapi nak ngomongnya tak belajar. Saya keluar dari rumahnya Mbah itu kalau udah malam. Kalau rumah saya sudah nggak ada lampunya sama sekali, mas potong dendet ya, berarti udah tidur ya. Keluar saya, keluar nyabrang itu. Jembatannya itu masih pakai bambu gitu. Sering bambu nih cocok anu. Jembatannya keli sering. Akibatnya itu saya kalau nyabrang ke sana itu bujur itu. Kataku tahu culi, kata lagi ning sirah. Alhamdulillah orang dicapet karo yuyu. Tatile. Nah gede gini ke yemah dah. Di zaman dulu itu saya nonton TV itu malam-malam penuh, banyak orang ini orang ini sama nonton TV, rame nonton TV itu, padahal TV ini hitam putih, setrumnya gunakan aki gitu. Setrumnya gunakan aki. Wa fathul babi
dan membukakan pintu inda dahabihi di waktu perginya al-kabir. Anak itu dilatih membukakan pintu kepada al-kabir. Al-kabir itu ulama ini. Seperti contoh, dengerin ini. Saya pengen bepergian. Mobil kan masih tertutup. Semestinya loh, kamu itu yang membukakan. Dibukakan pintunya. Ora kok saya buka sendiri. Begitu juga saya datang. Saya datang, semestinya loh, saya datang, mobil datang, kamu langsung kebetulan lari terus membukakan pintu. Maka apa yang kau lakukan kepada gurumu, kelak Allah takdirkan ada orang yang akan memberlakukan kepadamu. Tapi nak sampeyan sama guru, orang kelegemu. Dan kalau santri ngaji kowe mergo tak perintah. Orang semua hati nurani. Mana bae ono sing leleh-leleh. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Seperti sandal, seperti kemarin saya jemur apa peci ning gone apa ning gone omahe Mbah Anu, mana peci saya mana? Sama, payah ya peci gerit telu malah mbok ilangno sisan. Siapa? Sing nginggahke peci ku sapa? Saya itu kalau pakai peci sudah kotor seperti ini toh jijik saya. Payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, njimah, Masya Allah. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Sing ngentas peci siapa? Siapa? Siapa sing ngentas peci? Di mana? Di mana? Kamarnya Ilma. Rumah samu sing pecinan po Ilma ngono. Payah iki. Ilma iki kutunya malah. Payah. Kok kamarku ngono iku. Wow. Tadi lu merah ngaji ya. Gara-gara cari peci enggak ada. Saya itu enggak seperti kamu. Nah, kamu sih nganggo peci bueli ya. Ini tadi saya nyampe ngomong sama si Candok aja, nanti setelah ngaji ke Demak aja yang beli peci 20. Lebih-lebih kalau sowan ke kiai aja ngerti wajah kiai, salah itu. Kamu itu kalau sowan ke kiai, kecuali kalau ngaji nih, kalau ngaji memang sunahnya itu melihat. Karena melihat keterangan guru. Tapi kalau sowan, ojo mendelengi kiai ini. Ya kiai ini wedi karo. Kamu itu kalau sowan, dengerin. Kamu duduk iftiros, ojo selo. Sowan selo, ya kesuwen nih kamu. Tujuannya duduk iftiros, duduk tahiyat awal, kemudian menundukkan kepala. Ini orang kok belum orang ditawani mangan snack iki. Anggang snack rawan nak wena. Snack kita sing lain-lain isin sing aku ana tamu. Oh. Ya ono ya ini kok rengginang terus. Wahdi tarbiyatu. Wahdi tarbiyatu, inilah mendidik, wajibatul wajib alal abi, atas bapak, alal abi kepada ayah, la alal ustadi, tidak pada ustad. Sing berhak notok romoke anak itu wong tua.
Sehingga santri datang ke guru, itu santri mesti akhlak. Nah sementara ini kan nggak punya akhlak. Kamu seenaknya sendiri. Dulu itu sahabat-sahabat itu datang ke tempat Rasul, membawa anaknya, membawa anaknya, disodorkan ke Rasul. Ya Rasulullah, saya punya anak umur 10 tahun. Semua orang berdatangan mensodakoi, mengsedekahi engkau, menggunakan harta benda yang berlimpah. Kami tidak bisa sedekah kepadamu ya Rasul. Saya punya anak umur 10 tahun, biar khidmah kepadamu. Tuh, zaman dulu seperti itu. Ono wali santri ini, ono. Aku dulu tahu ono wali santri Pak Yai, monggo putra kula kersane nglayani jenengan ora pernah. Ini anak-anak lanang. Nah, anak wedok zaman sahabat itu ya. Ya Rasulullah, dunia ini tidak ada yang nikmat kecuali engkau menikahi putriku. Ada zaman sekarang? Nggak ada. Cuma ada saya. Saya datang ke tempat Romo Yai, menyodorkan putri saya untuk dinikah. Nang ojo. Kenapa Ustaz? Moh aku nang mane walake koyo ngono. Neh anake. Mane koyo barongan. Neh anake. Santai Kang. Santai yuk. Dulu Sayyidina Umar datang ke tempat Rasul. Ya Rasulullah, minta dinikah putrinya Sayyidatina Hafsah, Sayyidina Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat ini. Tidak cuma itu saja, nyampe santri putri nikah di Nabi. Sayyidatina Zainab itu santri putri nikah di Nabi. Setiap hari berdoa, ya Rabb, setiap hari nikahkan diriku dengan Rasulullah. Nyampe Rasulullah mendapatkan wahyu. Zaman sekarang sulit, makanya keilmuan nggak begitu barokah. Totalitas. Lah, kapan datang? Kapan? Kok malah ireng kan orang? Nah orang. Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur kan? Kamu Kalimantan Timurnya mana Gus? Kalimantan Timurnya mana kamu? Sakata. Sangata. Sangata dekat. Sangata. Sangata dekat. Jauh. Sangata. Jauh berapa kilo? Berapa kilo? Jadi bully malah kerasan. Yang sungguh-sungguh mondoi. Saya kira boyong. Pengen di sini berapa bulan? Masih sekolah? Pas berapa? 3. Lulus langsung kawin lah wis. Fa'innal ibna, maka sesungguhnya anak, ala ma ra'ahu fi halis shiba minal aqwali wal af'al, alama pada sesuatu ro'a yang terlihat hu badama fi halis shiba di waktu kecil, fi halis shiba di waktu kecil, minal aqwali dari beberapa pembicaraan, wal af'ali dan beberapa pekerjaan. Anak itu kalau masih kecil, kemudian kita pengaruhi dengan akhlak yang baik, ucapan yang baik, pekerjaan yang baik, maka akan menjadi watak setelah besar.
Siapa anak kecil? Yaitu anak yang di bawah umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun ke atas sulit itu. Sulit. Makanya masih kecil-kecil itu dilatih yang baik. Jangan dikeras. Kenapa ada orang keras? Jawabannya karena di waktu kecil dikeras. Anak itu kalau kecil dikeras, nanti kalau dewasanya keras. Makanya ojo nyentak. Ini cacili-cili ojo disentak. Apa mana disaduk, kok nggak lucu. Kemarin yang disaduk masih di sini apa pulang? Pulang. Ojo disaduk, ojo disentak, ojo disengeni. Ada orang kok nyampe kriminal, nyampe apa? Berani membentak istri, membentak suami. Itu yang sih gara-gara di waktu kecil itu sering dibentak-bentak orang tua. Jangan nih. Saya itu bentak anak saya itu di waktu ngaji. Di rumah nggak pernah. Saya belum pernah jagongan sama anak saya. Belum pernah. Di rumah ini. Kecuali anak Abdullah, ya Dul, kabar Dul. Gak pernah saya jagokan sama Muhammad, gak pernah saya. Apalagi anak-anak perempuan, gak pernah saya. Mencium anak perempuan yang di waktu kecil, umur setahun. Kalau sudah dewasa, gak pernah saya. Makanya aku lihat ada wali santri ngambung anaknya, padahal anaknya wis budi. Tapi sunai ngono. Tapi kalau saya enggak. Kenapa? Dan wis gede demi nafsu di sahabat deh. Hukumnya itu haram. Si Atun ketekanan bapake terus mencium si Atun. Pipi kanan pipi kiri. Iku nak ono sahabate haram. Saya enggak pernah mencium si Umamah, enggak pernah saya. Kan masih kecil kan. Karena ono sahabate itu haram. Memang mencium anak itu dikening. Dikening di kerudung. Ini orang kok serang. Saya pernah ada wali santri datang ke rumah saya, anaknya saya panggil, Neng, ada ayammu Neng. Bapaknya menciumnya sangat muah. Tapi hati asem tadi. Gak boleh ngono iku, modelnya mencium pipi. Yang boleh mencium pipi itu suami. Dengerin itu bapak-bapak, bapak-bapak. Orang tua mencium anak putrinya itu keningnya. Orang kok pipi kanan, pipi kiri, langgeng. Biasanya kan kiai-kiai nak salaman kan cepipi, itu saja tak sentuh keningku kok, tek gini. Aku mau ini. Pernah itu ada seorang kiai. Kalau kiai ini kiai muhalar ya, yang terkenal di YouTube ya. Baru kalau kabupaten nasi. Ya bu. Ya, itu saking-sakingnya menyentuhkan pipi sama pipi menyentuhkan orang kok wah. Saya belum pernah nanyain anak saya tentang pendidikan. Bless. Jadi anak saya dari pondok gimana? Anunya gimana? Tak tes enggak pernah saya. Dan saya enggak mau. Biar saya enggak kepingin melihat app-nya pondoknya. Saya khawatir nak tak takoki wong gak iso terus di dalam hati saya ngelek-ngelek pondoke. Gak apik iku. Yang penting anak mondok lah wis. Ora usah apa itu diteliti. Piye anakku mondok piye lah apa saya piye. Apalagi ya nanyain istri keilmuan lah apa. Saya tuh nggak pernah ngetes istri saya lah apa. Kama sebagaimana kila diucapkan. Loh, kitab kamu mana?
Belum. Anu siapa? Mar, ambilkan kitab ini, Mar. Aman, minat. Mar, minat. Al ilmu fi sigor kan naksi fil hajar. Al ilmu fi sigori di waktu kecil kan naksi seperti mengukir fil hajari di atas batu. Anak kecil diajarin ilmu itu cepat nempel itu, cepat menerima. Beda kalau orangnya udah tua. Makanya mumpung masih kecil itu belajarnya sungguh-sungguh. Wajibatul muta'allimi, beberapa kewajibannya santri. Yang pertama, ta'atul muallimi, bertaat kepada guru. Taat karo guru itu perkara sing dihalalkan oleh Allah, tapi nak haram gak oleh itu. Contoh ya. Contoh semisal mar'atun pengen pulang. Kemudian saya nyuruh sama si Ulil, si Atun antar Lil ke terminal. Tidak ada temannya, ini haram. Gak boleh itu. Itu namanya khulwah itu. Gak boleh itu. Kenapa gak boleh? Minggu nih jadi mobil tuh ngomongnya, Kang Ulil, rumahmu mana? Gak boleh itu. Neng. Bayar bang, gak usah. Bapaknya udah bayar 250.000. Kamu itu. Dan aku kan udah bayar. Ini bapaknya si Naura ini transfer saya 250.000 untuk kitab siji, bang. Gue cuma ngomong ini, Mbak Naura, gak kon bayar itu. Kamu kemarin bayar berapa? 10.000 kan? Lah ya berarti kan mahal itu. Wajib alal muta'allimi, pada santri imtithalu awamiri ustadihi, melakukan beberapa perintah gurunya. Nah ono guru perintah ning murid taat dengan syarat perintahe ning gone perkara sing halal, perkara sing tidak melanggar aturan syariat. Tapi kalau gurune perintah dalam Pak Yai, nanti setelah ngaji malam jam 12 ke kamar saya ya, masjidin saya ya. Woi ranggena, ngono kuwi jenenge haram. Ya boleh zaman ngono. Samina wetene. Kaplek. Santri goblok. Kok nyampe ono santri di apa itu ditengi karo kiyaine sing salah ora mung kiyaine, santrine yo goblok. Perkara nak haram iki ora oleh. Makanya kamu itu kalau pengen ke terminal, kudu ono sing nemenin. Kudu ono sing nemenin. Ono makrome ini. Illa lidharurati, kecuali darurat seperti contoh kamu pesan Grab ya enggak? Lah wong pesan Grab apa ning apa bandara, Grab moro timati ano si Atun karo si Azam kon ngeterke kowe. Pak Grab, Pak Grab. Biar enggak haram. Ini temanku dua nganterin saya ke bandara. Nanti tolong antar lagi ya. Oh goblok.
Ya grepe ya rugi tuh, ya enggak? Ya rugi tuh. Ini darurat itu. Kalau darurat semacam itu seperti ngaji semacam ini. Ngaji itu sekali gak oleh seorang guru melihat perempuan nggak boleh. Seorang perempuan melihat guru nggak boleh. Kenapa kok boleh? Karena apa itu litafhimil ilm, dalam rangka untuk memahamkan ilmu. Dan itu pun ilmu yang wajib. Kalau ilmu sunnah gak oleh. Seperti contoh ono guru olahraga, anak-anak bentangkan kedua sayapnya. Dua, tiga, empat. Iku nak sing mulang wonge lanang, sing diulang wong wedok, perempuannya sudah balik hukumnya haram. Kenapa haram? Itu perkara sunnah. Perkara sunnah itu. Begitu juga nyemai Quran. Selama masih ada perempuan yang bisa nyemai Quran, itu di perempuan itu nggak boleh. Dengerin Mar, besok nanti hati kiai. Saputri aja buat semai Quran, kan bojomu sing nyemai. Irang genah. Apalagi nyampe nyemaine ning kamar berduaan. Biasanya kan santi-santi yang belum hafal kan di luar. Santi-santi yang belum hafal kan di luar. Yang masuk ke dalam santri yang sudah hafal, terus disemai romo yaine dewi. Padahal gak ada siapa-siapa. Haram hukumnya. Kamu kalau mondok ngono iku to coba tutup lo. Gak boleh. Mamanya toh terpaksa, caranya bareng-bareng ada temannya yang melihat. Ada temannya melihat, nanti nak disemai kiai ini dewi ning jero omah. Innallaha ma'as. Ininya maaf, ini mulutnya didemek-demek. Maaf. Bahaya. Yai cabul. Bahaya. Gak boleh. Paham? Ya boleh. Walaupun megangnya ada kainnya, jangan. Diam. Jangan. Demek-demek. Makanya kalau ada semacam itu pondoknya dibubarkan Gusti Allah. Pondok ada orang seperti itu pondoknya dibubarkan sama Allah. Enggak usah. Rasa demen-demen lapo. Ada kainnya, walaupun ada kainnya. Kadang-kadang ada seorang kiai salaman karo muridnya terus diwarnai serbane. Oh, keplek. Sudah ada satirnya, iya satirnya tapi pikiranmu bayangno. Keplek. Yang kalau ini bapaknya Umar ngelakoni ngono langsung putih beda aja. Onjek monggo binara. Ning ada tamu nih. Suruh masuk. Dibukakan ya. Yang ada santri baru yang temenano, ono santri anyar temenano datani.
Nggih, pinarak putih kula teng ngajeng niki ya. Oh nggih niku wonten wonten santri sing mriku. Monggo pinarak mangke kersane dianu dipinarake. Niki kula nembe ngajar sekejap nggih. Illa ayyamura, kecuali memerintahkan hu pada murid bil manahi dengan beberapa perkara yang dilarang. Illa ayyamura, kecuali memerintahkan hu pada murid bil manahi dengan beberapa perkara yang dilarang. Mana nih lho? Kanggo opet. Kecuali kalau perintah perkara yang dilarang oleh Allah. Ojo ditaati. Takzir bil mal, mendenda pakai uang itu haram itu. Rasa taat itu. Kalau di Al-Mubarak keri ngaji, keri jamaah, melanggar peraturan kok ditarik pakai uang, ojo bayar. Kenapa? Itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Ojo taat. Ojo taat. Santri dilarang belanja di toko warga. Mulai kapan ono larangan ngono iku? Nah ono pondok ngono kuwi dilanggar apa-apa iki. Kok ngono iki? Beberapa pondok ngono iku. Enggak ada larangannya. Fa innahu, maka sesungguhnya murid yukhalifu, membedai hu pada ustad. Kalau ada seorang kiai memerintahkan perkara yang diharamkan oleh Allah, ojo taat. Kiaimu chattingan karo kowe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti kamu pamitan sama Umi ya. Nanti ketemuan sama saya di Hotel Amantis. Itu kan haram dah. Kecuali kalau ini nanti anu ya, kamu ke Hotel Amantis, ayah ibumu di hotel sana nungguin kamu. Lagi kecuali kalau seperti itu, karena ayah ibumu di sana, kamu diantar sama supir nggak masalah. Tapi ada ketemuan sama kiai ini, kalau haram. Syariat itu seperti itu. Paham? Ojo dilanggar. Kowe diperintah karo kiaimu. Kang, aku ora diwiji Kang. Ngerampok kok Kang. Nah ono motor lewat cegat pateni wonge. Haram, kalau haram nggak boleh. Paham? Wajibu dan wajib alal muta'allimi, kepada murid, tadimul ilmi, mengagungkan ilmu. Ilmu itu dimulyakno. Kitab dimaknani sing genah sing apik. Nah iso ki maknanine iki anu Arab, nah iso. Kejebul ada iso Latin ra apa. Kamu itu jangan khawatir. Nanti anu kitabnya nanti kalau ditulisin semua rungkut hitam semua ya. Tulis kabeh wae. Kitab ditatanya Nabi, dengerin. Kamu ngerti nggak? Kitabmu itu mbok dieles anggon-gon itu nangis di kitabmu. Lalu ada malaikat mendatanginya. Kenapa kamu menangis? Saya dilantarkan. Siapa yang menelantarkan? Asadullah. Kitab itu dibawa pulang, diletakkan di kamar, ditata yang rapi. Kitab ditinggal di tempat kajian, ini nangis ini. Barai kupingmu kopokan loh, kupingmu bukit.
Itu kalau telingamu ditutup sama Allah, setiap kamu masuk di masjid toh, suara gemuruh, suara tangisan nih, orang sing tangisannya cili, orang sing buanter. Ini kita betilen dur mesin, nggak selalu di salon bilang, dur salon, dur mimbar. Abote lu sepiro. Kemarin kan pengen tak belikan lemari-lemari, tapi kan pikir ini kita main lemari-lemari. Saya nemen santri. Kita pe ditinggal ning masjid kabeh. Nek potongane wong kuwi keset. Kitab itu dengerin. Diambil pakai tangan kanan, cium. Oh, kamu itu biar seneng gitu loh. Diangkat ujung ini, gue kitab kaya gue buku matematika. Lah cakuwi senengane kitab senengane kok gitu. Kitab itu jangan dibekok. Jangan membolak-balik kertas pakai ludah. Ya pahamu itu, pahamu sekali. Wa ahlihi dan ahlinya ilmu. Ahlihi maksudnya itu teman-teman. Teman-teman semuanya itu dimuliakan. Jangan membuli teman, menjadikan ilmu nggak barokah. Jangan nyakiti teman, menjadikan ilmu nggak barokah. Paham? Kowe beringosan dong. Apa? Oh, bolpen. Itu loh, cari-cari kamu lah. Wa ustadihi dan gurunya. Lebih-lebih guru yang ngajar kita. Ilam ketahuilah bi annal muta'allima harokatnya salah. Sesungguhnya santri layanalu tidak memperoleh al ilma ilmu wala yantafi'a dan tidak bermanfaat bihi dengan ilmu illa bitadimil ilmi kecuali dengan mengagungkan ilmu. Santri itu tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmunya nggak barokah kecuali ilmunya dimuliakan. Kalau bisa dengerin, kalau bisa itu di kamar itu punya rak. Dulu saya mondok itu di kamar saya tak buatkan rak nyampe. Kitab saya di kamar itu seperti perpustakaan. Kamar saya itu seperti perpustakaan. Kitabnya buahnya. Oh, weh kitabmu terima. Metode arba'in tok. Alhamdulillah. Ila bitadimil ilmi wa ahlihi dan ahlinya wa bitadimi ustadi dan dengan mengagungkan gurunya. Taat kepada guru itu penting, justru yang sangat-sangat penting adalah mengagungkan. Kamu duduk, ada guru keluar dari rumah. Silakan ada duduk terus. Silakan ada duduk terus. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmu nggak barokah. Dimuliakan. Kenapa? Karena guru kita menempati tempatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menempati tempatnya Gusti Allah. Kamu ya. Saya itu sering ngomong. Saya itu kalau bepergian, anggap saja itu adalah hari terakhir. Kan dia ngerti yang cucu-cucu dalam kecelakaan gimana mati ya. Semestinya atau saya kalau bepergian itu santi-santi semuanya serentak di depan rumah saya semua.
Kenapa? Penghormatan terakhir. Seakan-akan mati. Loh saya itu loh setiap hari pakai baju putih gitu dalam rangka nak menawa saya mati dadakan sekarang ini wis kainan kafan nih. Yang tidak setoran minimal 3 kali tanggal 29 tidak boleh ikut ke Boyolali. Dia tak pesankan bis berarti. Kila dikatakan ma wasola man wasola illa bi hurmah. Ma sesuatu wasola yang sampai man kepada orang wasola yang sampai illa bil hurmati kecuali dengan hormat, yang menjadikan orang itu mendapatkan keberkahan ilmu dan mendapatkan ilmu yang banyak gara-gara apa? Gara-gara hormat, memuliakan. Nyampe tidak mau melihat kejelekan guru. Jadi semisal ya ada berita menjelek-jelekan saya semisal, itu langsung diblokir caranya. Orang kok malah bawa cowok ngeblok. Dulu pernah ada seorang sahabat datang ke tempat Rasul, lalu sahabat tadi cerita, ya Rasulullah, si fulan tadi ngelek-ngelek panjenengan. Rasulullah marah ya. Di waktu ada orang diberitahu tentang kejelekan lalu dia marah, saya juga manusia bisa marah. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan pernah menceritakan kejelekan siapapun kepada saya. Ceritakan yang baik-baik saja gitu. Paham? Sebab tidak ada orang yang dicipta oleh Allah di muka bumi walaupun waliyun min auliyaillah, kecuali pasti Allah gerakkan ada orang yang menyanjung dan ada orang yang menghina. Di waktu ada orang menghina langsung diblokir jalan. Orang kok malah buat tonton. Wa ma saqata man saqata ila bitarkil hurmah. Wa ma dan sesuatu saqata yang jatuh. Man seseorang saqata yang jatuh illa bitarkil hurmati kecuali dengan meninggal hormat. Ada santri gak hormat karo kiai ini sulit kamu. Ada santri gak hormat sama teman-temannya sulit mendapatkan keberkahan ini. Ada santri gak hormat sama kitabnya sulit mendapatkan keberkahan ilmu. Kitab dimuliakan. Organ tubuhmu ini ada ilmunya, dimuliakan. Diapekno, makanya kamu jangan makan kenyang. Setengah saking tidak memuliakan ilmu adalah santri makan kenyang. Karena kalau kamu makan kenyang akibatnya seperti itu. Jangan, pokoknya jangan nggak baik itu. Tadi malam itu makan nasi goreng. Itu yang saya makan satu piring saya sama si cantik, yang satu nggak saya makan. Kemarin nyandar di rumah makan Padang, pesan 2. Yang saya makan itu satu piring, yang satu piring nggak saya makan. Jadi setengah saking memuliakan ilmu itu, makan itu jangan kenyang. Nanti kalau kamu makan kenyang, ilmumu cepat lupa dan kamu ngantuk. Nah, awal terjadinya otak nggak cerdas itu ngantuk. Dan usus besar kamu, lambungmu semakin membengkak, melar. Lambungmu kan segini. Gara-gara pakananmu bilang-bilang tau gini, mergo. Akibatnya wetenge koyok ketiplak. Koyok gong. Iki gaduhe dioprasekno wae, lambungnya diketok ya. Jadi mangan sesendok orang sendok warok ya. Dut, jangan kebanyakan makan Dut. Nanti kalau kamu besar pintu masjid gak muat nanti.
Seneng punya suami gemuk apa langsing? Ya, biasanya orang itu kalau gemuk sidik-sidik makan, sidik-sidik makan, sidik-sidik makan. Biasanya cara percaya takut ngomong kayak lah. Ya. Itu kalau puasa Ramadan jam 12 siang muntang manting nyiram rambutnya sekolah. Kemarin ikut puasa enggak? Kemarin Ramadan ikut puasa enggak? Puasa apa? Puasa sapi. Puasa sapi bermangan di sapi. Subhanakallahumma wa bihamdika